Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Di sini Al-Fakir Abdul Wafi akan menjawab tuduhan atau semacam syubhat yang dinarasikan oleh salah satu orang yang berpaham Syiah. Sebelum kita tanggapi, kita dengarkan dulu apa yang beliau sampaikan. Banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan, satu hadis bahkan ada mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Al-Quran itu pernah ada dimakan dalamnya oleh kambing. Ada pertentangan akan hal itu. Ada pertentangan akan tahrif Al-Quran. Nah, hal ini semua dibantah tegas oleh orang Imam Syiah, Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi alaihissalam. Imam ke-10 Syiah ini mengatakan dengan tegas bahwa jika kita menemukan satu hadis, satu riwayat, apapun riwayatnya, maka jika itu bertentangan sedikit dengan Al-Quran, maka tolak riwayat tersebut. Jadikan Al-Quran sebagai penilai utama jika kita melihat sebuah kisah, sebuah hadis yang kira-kira bertentangan dengan Al-Quran. Maka ini juga menjadi bukti bahwa Syiah 12 Imam sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan menyatakan secara yakin bahwa hanya Quran yang merupakan kitab 100% sahih. Sisanya kami tidak meyakini bahwa adanya kitab yang 100% sahih kecuali Al-Quran. Beliau barusan menyampaikan bahwa akan menentang, akan menolak semua hadis yang indikasinya bermakna Al-Quran itu tidak lengkap. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak diterima oleh beliau. Lalu beliau sebagai orang Syiah selalu mengatakan di dalam videonya bahwa kami tidak sesat, kami itu tidak kafir, kita sama dengan Ahlus Sunnah. Di sisi lain, beliau merendahkan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah susahnya ketika kita ingin berdiskusi dengan orang-orang Syiah. Beliau menampilkan kitab Sahih Muslim, hadis sahih, riwayat dari jalur Sayyidina Umar bin Al-Khattab tentang ayat rajam bagi orang yang berzina. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa hadis ini menentang Al-Quran. Padahal para ulama telah menjelaskan ratusan tahun yang lalu mengenai hadis tersebut, bahwa hadis itu masuk kepada bab nasikh dan mansukh. Nah, ini saya jelaskan. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, juz kedua yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayat tentang rajam bagi pezina itu masuk kepada bab nasikh mansukh cabang ketiga. Jadi nasikh mansukh itu ada beberapa macam ya. Nah, macam yang ketiga, ad-darbut tsalits ma nusikha tilawatuhu duna hukmihi. Ada ayat yang dinasakh tilawahnya, ayatnya sudah nggak ada, tetapi hukumnya tetap ada. Salah satunya adalah ayat tentang merajam orang yang berzina. Menghukumi orang yang berzina, menghukum rajam. Nah, di dalam kitab Al-Itqan ini pada halaman 48, di sini sudah jelas. Ini ya, qala haddatsana Ismail bin Ja'far anil Mubarak bin Fadalah an Asim bin Abin Nujud an Zirrin bin Hubaish qala li Ubay bin Ka'ab ka'ayyin ta'uddu surat al-Ahzab qultu ifnataini wa sab'ina ayatan aw thalathan wa sab'ina ayatan qala in kanat la ta'dil surat al-Baqarah wa in kunna la naqra fiha ayat ar-rajam qultu wa ma ayatur rajam, apa ayat rajam itu? Qala idza zana syaikhu wasyaikhatu farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, ini kan masuk kepada bab nasikh dan mansukh pada macam yang ketiga. Tilawahnya, ayatnya sudah nggak ada, tapi hukumnya tetap terjadi, tetap dilaksanakan bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, kenapa beliau tidak menjelaskan secara detail ini? Ini kan namanya kecurangan ilmiah. Kemudian hadis yang kedua, tentang hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Musnad. Nah, hadis itu kan bercerita juga tentang ayat rojam dan 10 persusuan. Ya, menyusui orang sehingga dapat menjadikan dia sebagai mahram. Hadis ini di dalam video itu dikatakan hasan oleh beliau. Padahal hadis ini bermasalah, teman-teman. Hadis ini masuk kepada kategori hadis syadz. Apa hadis syadz?
Hadis syadz adalah ketika ada rawi yang tidak thikoh menyalahi rawi yang lebih thikoh daripada dia. Maka ketika terjadi syadz, hadis itu turun derajatnya menjadi dhaif, menjadi lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ini akan saya tampilkan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan tentang hadis tersebut. Yang pertama ada riwayat dari jalur Muhammad bin Ishaq. Hadisnya tertulis laqad unzilat ayatur rajm ila angqal wadakhalat duwaibah lana faakalatha. Ada seekor hewan kecil yang datang ke tempat tidur Sayyidah Aisyah. Lalu hewan kecil itu memakan lembaran Al-Quran yang isinya ayat rojam dan 10 persusuan. Nah, yang kedua, dari jalur Muhammad bin Ishaq juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, lafalnya bukan duwaibah, tapi dakhala dajin fa'akalaha. Ada seekor kambing, kalau beliau menerjemahkan kambing ya. Seekor kambing memakan kertas Al-Quran itu yang berisi keterangan tentang surah Ar-Rajm, ya, tentang ayat rajm, merajam orang yang berzina, dan tentang 10 persusuan. Nah, ini juga diriwayatkan ternyata di dalam kitab Al-Musnad dan As-Sunan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sedangkan di dalam kitab yang jauh lebih sahih sanadnya, yaitu yang nomor 3, Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Keterangan ini malah nggak ada. Hadis yang menerangkan tentang 10 persusuan dan ayat rojam, ternyata tidak disebutkan ada kalimat hewan yang memakan lembaran Al-Quran. Justru tertulis karena fima unzila minal Quran asyuru rodo'at maklumat. Nah, ketika riwayat ini antara yang lebih sahih, lebih kredibel otoritas rawinya, lalu bertentangan dengan rawi Muhammad bin Ishaq yang bermasalah, maka yang dimenangkan adalah yang sahih. Ini namanya hadis syadz. Yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq ini adalah syadz, tidak bisa dijadikan dalil. Makanya kritik terhadap rawi Muhammad bin Ishaq yang pertama disampaikan oleh Ayyub bin Ishaq. Qala Ayyub bin Ishaq, sa'altu Ahmad bin Hanbal. Aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal, aku bertanya, fakultu, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Ishaq idza tafarrada bihaditsin tukbiluhu. Apakah ketika Ibnu Ishaq ini sendirian dalam meriwayatkan hadis, apakah kita bisa menerima hadisnya? Qala la. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la, tidak diterima hadisnya. Wallahi, kata Imam Ahmad, demi Allah, inni ra'aituhu yuhadditsu an jama'atin bil haditsil wahid wa la yufassilu kalaman dza min dza. Nah, demi Allah, kata Imam Ahmad, aku melihat Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis dari jamaah dengan hadis yang wahid, ya, hadis yang hanya satu jalur, dan beliau tidak menjelaskan secara perinci perkataan ini dan ini. Tidak jujur, sama seperti video tadi. Tidak jujur dalam meriwayatkan hadis. Mincela-mincele gitu loh. Tidak menerangkan secara maksimal. Kemudian riwayat dari Yahya bin Ma'in bahwa Muhammad bin Ishaq adalah seorang yang dhaif. Imam An-Nasai juga berkomentar laisa biqawi. Beliau bukan orang yang kuat, hafalannya, kredibilitasnya tidak kuat, sehingga hadisnya enggak diterima. Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni juga mengatakan ikhtalafal a'immatu fihi wa laysa bihujjah. Para ulama berbeda pendapat mengenai Muhammad bin Ishaq dan dia tidak bisa dijadikan hujjah. Anda bisa merujuk pendapat-pendapat ini di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib tentang jarhu wa ta'dil, kritik rawi. Nah, kalau disampaikan secara maksimal seperti ini kan bisa tahu bahwa hadis ini bermasalah dan tidak dijadikan hujjah oleh para ulama. Kenapa dalam video tadi beliau tidak menjelaskannya? Berarti kan tidak jujur. Nah, bahkan beliau tadi membela pendapatnya dengan kitab yang beliau tampilkan di atas bernama Kitab Biharul Anwar. Nah, kalau sampai saya buka apa yang ada di dalam Biharul Anwar, maka kalian akan kaget, teman-teman. Misalnya, di dalam Kitab Biharul Anwar,
Ini ya, ini kitab aslinya yang ditulis oleh Al-Allamah, kata mereka, Al-Hujjah Fakhrul Ummah, Syekh Muhammad Bakir Al-Majlisi. Nah, di dalam kitab ini diterangkan, wa inna Musa alaihi salam lamma daraba tariqan fil bahr da'allah bihaqqina faja'alahu yabisan. Wa inna Isa alaihi salam lamma arada al-yahud qatalahu da'allah bihaqqina fanaja minal qatli farafa'ahu. Nah, ini kan diterangkan di dalam kitab Biharul Anwar, Nabi Musa ketika hendak melempar tongkatnya ke jalan dan bisa membelah lautan, itu disebabkan Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kami, kepada imam-imam Syiah, kata mereka. Kok bisa Nabi Musa ini bertawasul kepada imam-imam Syiah? Padahal imam Syiah belum ada ketika itu. Lebih dulu Nabi Musa, selisihnya ribuan tahun. Nah ini kan geblek, saudara. Kemudian Nabi Isa ketika hendak akan dibunuh oleh orang Yahudi, beliau diselamatkan oleh Allah gara-gara berdoa kepada imam-imam Syiah. Kata orang Syiah, ini kan ajaran geblek namanya. Ini dalam kitab yang beliau andalkan tadi. Atau di dalam kitab Biharul Anwar juga ada bab yang cukup blunder, teman-teman. Ada bab begini, annahum a'lam minal anbiya alaihimussalam, bahwa imam-imam Syiah lebih alim daripada para nabi, kata mereka. Imam Syiah lebih alim daripada para nabi. Ini kan ngawur ini. Kok ada ajaran yang seperti ini? Nah, itu tertulis dalam kitab Biharul Anwar. Bahkan saya bisa menampilkan di dalam kitab-kitab Syiah seperti Al-Qummi dalam tafsirnya dan lain sebagainya, bahwa mereka lah yang meragukan kesohihan Al-Quran. Mereka lah yang meragukan bahwa Al-Quran masih asli. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak usah terlalu panjang. Kalau kita buka semua nanti tidak ada video-video selanjutnya. Kita pakai mukaddimah kecil-kecil dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum.